Bapak, Ibu, serta anak-anak yang dikasih Tuhan, mari kita masuk di dalam ibadah keluarga. Sebelum kita masuk di dalam panggilan ibadah, kita pujikan Kidung Ria nomor 25, Yesus cinta segala bangsa dipujikan 2 kali. Terima keselamatan selamanya. Yesus cinta segala bangsa di dunia. Hitam, putih, kuning, merah, semua harta indah. Nanti terima keselamatan selamanya. Mari kita masuk di dalam panggilan ibadah. Ibadah keluarga pada saat ini kami alami dengan menyebut nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan kasih setianya. Salam damai dan sejahtera dari Allah Bapa, Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Untuk menyemangati dalam ibadah keluarga sore ini, mari kita pujikan Kidung Jemaat nomor 46, dipujikan ayat 1 dan 2, besarkan nama Tuhan. Sebagai dasar ibadah keluarga sore ini terambil di dalam Mazmur 119, dibaca ayat 1 sampai 5 yang demikian. Berbahagialah
orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu, supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapanmu. Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian, mari kita masuk di dalam doa pertobatan. Bapa Maha Kasih, Bapa yang ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perkenankanlah ya Bapa pada saat sore hari ini, kami datang sujud ke hadirat-Mu, kami naikkan puji syukur dan terima kasih, yang mana Tuhan telah pelihara kami, Tuhan telah memberi berkat kepada kami sepanjang hari. Sehingga ya Bapa pada saat sore hari ini, kami berkumpul bersama keluarga kami masing-masing, tidak membawa kesucian hati. Tuhan, kami datang pada Engkau membawa dosa dan celah dalam kehidupan kami. Maka dari itu ya Tuhan, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Sehingga ya Bapa, kami pada saat ini bisa memuji dan membesarkan nama Engkau di dalam peribadatan keluarga ini. Inilah ya Bapa seru doa kami yang jauh daripada sempurna, hanya kami alaskan di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Keluaran 34, dibaca ayat 1 sampai 9. Demikian firman Tuhan. 2 loh batu yang baru. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pahatlah 2 loh batu sama dengan yang mula-mula, maka aku akan menulis pada loh batu itu segala firman yang ada pada loh yang mula-mula, yang telah kau pecahkan. Bersiaplah menjelang pagi dan naiklah pada waktu pagi ke atas gunung Sinai. Berdirilah di sana menghadap aku di puncak gunung itu, tetapi janganlah ada seorang pun yang naik bersama-sama dengan engkau, dan juga seorang pun tidak boleh kelihatan di seluruh gunung itu, bahkan kambing domba, lembu, sapi pun tidak boleh makan rumput di sekitar gunung itu. Lalu Musa melihat 2 loh batu itu sama dengan yang mula-mula. Bangunlah ia pagi-pagi dan naiklah ia ke atas gunung Sinai, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, dan membawa kedua loh batu itu di tangannya. Turunlah Tuhan dalam awan, lalu berdiri di sana dekat Musa, serta menyeru nama Tuhan. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih-Nya dan setia-Nya, yang meneguhkan kasih setia-Nya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan,
pelanggaran dan dosa. Tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan Bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan yang keempat. Segeralah Musa berlutut ke tanah, lalu sujud menyembah, serta berkatalah, "Jika aku telah mendapatkan kasih karunia di hadapan-Mu, ya Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami. Sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang tegar tengkuk, tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami. Ambillah kami menjadi milik-Mu." Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, serta anak-anak sekalian yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk di dalam renungan, mari kita minta pertolongan pada Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami datang sujud ke hadirat-Mu lagi. Kami naikkan puji syukur dan terima kasih. Tuhan, sebentar lagi kami akan menerima sebagian daripada firman-Mu. Kiranya ya Bapa, firman-Mu ini nanti menjadi pegangan hidup kami. Tuhan, janganlah menurut kehendak manusiawi yang jadi, melainkan menurut kehendak-Mu lah yang jadi. Bapa, firman-Mu kami terima dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat sore dan salam. Sebagai ayat nas, renungan kita sore hari ini kita ambil di dalam Keluaran 34 ayat yang ke-9 yang demikian. Jika aku mendapat kasih karunia di hadapan-Mu, ya Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami. Sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang tegar tengkuk, tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami. Ambillah kami menjadi milik-Mu. Sebagai tema renungan pada sore hari ini, kita ambil di dalam tema mintalah pengasihannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak ada yang sempurna. Itulah kata-kata yang sering muncul dari bibir manusia, yang artinya manusia itu pasti pernah melakukan kesalahan dan dosa. Semua pasti pernah melanggar apa yang menjadi kehendak Tuhan, apakah itu disengaja maupun tidak. Baik anak-anak, pemuda, orang dewasa, maupun lansia. Demikian juga Musa dan bangsa Israel pada saat zamannya. Keluaran 34 ayat 1-9 menceritakan
bangsa Israel yang menerima 2 loh batu yang berisi hukum Tuhan. 2 loh batu itu telah dipecahkan, sehingga Tuhan berfirman kepada Musa untuk memahat 2 loh batu yang sama dengan mula-mula. Tuhan akan menuliskan kembali hukum-hukumnya. Tuhan mengingatkan kembali kepada Musa dan bangsa Israel. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di mana pada saat Musa menerima 2 loh batu yang dituliskan Tuhan sendiri. Setelah turun dari Gunung Sinai, Musa mengetahui kepada umatnya yang melanggar, yang berbuat dosa, bahkan menyembah kepada berhala, patung lembu emas yang dipuja sebagai Allahnya. Namun Musa sangat marah sambil memegang 2 loh batu. Betapa tidak marah pada saat Musa melihat bangsa Israel memuja pada berhala. Apa yang dipegang? 2 loh batu tersebut dilemparkan ke bawah gunung sampai hancur. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana ekspresi orang marah? Tidak melihat, tidak mengingat itu benda berharga, sekalipun tidak ada penggantinya, dilemparkan begitu saja sampai hancur berkeping-keping. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, diungkapkan dalam bacaan kita ini bahwa Tuhan adalah Tuhan yang menyayangi, mengasihi, panjang sabar, dan berlimpah kasih setianya yang terdapat di dalam ayat yang ke-6. Namun Tuhan tidak membiarkan orang yang bersalah terus berjalan di dalam kesalahannya. Tuhan ingin menunjukkan kasih setianya, sekaligus mengingatkan agar umat miliknya terus berbenah diri. Dengan ungkapan yang demikian itu, Musa sadar, sekaligus Musa yakin bahwa Tuhan adalah Allah yang mengampuni setiap pelanggaran umat miliknya yang bertobat. Musa tidak menyadari bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang keras kepala, bangsa yang dablek. Bangsa yang tahu peraturan dan ketetapan Allah, tetapi sering melanggar bahkan memberontak terhadap Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, pada akhirnya
Dengan kesadaran itu, Musa memohon kepada Tuhan untuk mengampuni kesalahan dan dosa-dosanya. Musa memohon kepada Tuhan untuk tetap menjadi Allahnya dengan menjadikan umat sebagai miliknya. Itulah wujud Musa untuk memohon belas kasih-Nya. Bagaimanapun juga, dengan kita sering melanggar apa yang menjadi kehendak Tuhan, kiranya kita minta pengampunan kepada Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan, memohon belas kasih-Nya. Percayakanlah hidupmu kepada Tuhan. Yakin Tuhan pasti menerima dan mengampuni dosa-dosa kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita mengambil saat teduh. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengumpulkan persembahan. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, ada dasar pengumpulan persembahan yang terdapat di dalam 2 Korintus 9, dibaca dari ayat 6-7 yang demikian. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena terpaksa, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Pengumpulan persembahan dibarengi dengan pujian Kidung KPJ nomor 154, dipujikan ayat pertama saja, Andrenging tias kulo.
Bapak Ibu, mari kita masuk di dalam doa syafaat. Terpujilah kekal selamanya Allah Bapa yang di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami datang sujud kehadirat-Mu lagi, kami naikkan puji syukur dan terima kasih. Yang mana Tuhan telah mengingatkan kepada kami semua, kepada keluarga demi keluarga, untuk merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Tuhan, setelah kami mendapat perenungan dari Engkau, Bapa, jiwa raga kami menjadi segar, pulih, seperti Engkau memberkati kami. Tuhan, pada saat ini kami berdoa untuk warga jemaat, baik di Induk maupun di Pantan. Tuhan, berkatilah semua seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, di dalam usaha pekerjaannya bagi jemaat-Mu, baik yang usaha perdagangan, pertanian, perkebunan, usaha-usaha yang lain, Tuhan berkatilah, berilah kesehatan, sehingga ya Bapa di dalam mencari nafkah untuk keluarga masing-masing, sehingga bisa mencukupi di dalam keluarganya. Tuhan, kami berdoa untuk negara kami, negara tercinta Indonesia. Tuhan, kiranya lepaskanlah ya Bapa, semua yang ada kemelut yang ada di negara kami ini. Tuhan, kami mohon pengasihan-Mu kepada bangsa kami ini. Tuhan, kami juga menyerahkan persembahan kami yang banyak cacat dan noda. Tuhan, sucikanlah ya Bapa untuk persembahan kami ini, sehingga ya Bapa bisa menjadi sarana untuk melebarkan kerajaan-Mu yang ada di jemaat Ampel Gading. Tuhan, demikian juga hamba-Mu yang mengelola persembahan, berkatilah ya Bapa, baik usahanya, baik kesehatannya, sehingga ya Bapa dalam menghimpun persembahan dan mengelola persembahan seturut dengan kehendak Engkau. Tuhan, sebentar lagi kami akan mengakhiri peribadatan keluarga pada saat sore hari ini. Tuhan, kiranya Engkau memberkati keluarga kami masing-masing. Hanya Engkau sendiri ya Bapa, tumpuan di dalam kehidupan kami. Kami serahkan doa syafaat kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita mengakhiri di dalam ibadah keluarga pada saat sore hari ini. Kita pujikan kidung KPJ nomor 155, dipujikan ayat 1. Aku tan nate mangerti.
Bapak Ibu, mari kita mengakhiri ibadah kita. Mari kita minta berkat pada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, kami akan mengakhiri peribadatan keluarga ini. Kiranya Tuhan memberkati masing-masing keluarga. Berkat dari Tuhan, dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin.